12.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena KJMU dicabut. Kalau kuliah masih ditanggung pemerintah, nggak usah sok-sokan demo untuk menentang kebijakan pemerintah. Karena uang bayaran kalian untuk demo nggak bisa menutupi biaya kuliah kalian. Mampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Aksi mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia dengan tagar Indonesia Gelap, kata Prabowo dasmu. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat sekalian, saya akan menampilkan bagaimana tanggapan dari Mensesnek dan juga Pak Hasan Nazmi menanggapi terkait tentang gerakan mahasiswa yang dengan tagar Indonesia Gelap, dan bagaimana kemudian netizen membongkar siapa dalang di balik gerakan mahasiswa Indonesia Gelap yang hari ini viral di media sosial. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Hidup rakyat Indonesia. Waduh, ini efisiensi itu pejabat masih pakai Mercy. Ubur-ubur, ikan lele mati le. Seluruh kebijakan komunis tanpa ada kajian sebelumnya. Kami adalah rakyat Indonesia yang tidak bisa dibodohi. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Indonesia! Ganyang Jokowi! Ganyang Jokowi. 12.000 mahasiswa terancam putus kuliah karena KJMU dicabut. Kalau kuliah masih ditanggung pemerintah, nggak usah sok-sokan demo. Waduh. Karena uang bayaran kalian untuk demo nggak bisa menutupi biaya kuliah kalian. Uang bayaran kalian tidak cukup untuk menutupi uang kuliah kalian. Mampus. Ajak beberapa perwakilannya. Ini mahasiswa atau kita mau dengar apa? Sahabat-sahabat sekalian, naturalisasi. Apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami? Apa? Hak angket. Hak angket. Cepat Jokowi! Yang mau hak angket angkat tangan. Kita semuanya mau di sini. Hak angket ini. Saya mau dengar argumentasinya. Betul. Saya mau dengar dasar pemikirannya. Betul. Yakinkanlah kami di DPR bahwa langkah yang kalian tuntut adalah langkah yang harus dilakukan. Cek ya. Artinya dengan segala hormat teman-teman, perwakilannya kami tunggu di dalam. Yakinkan kami. Teman-teman mahasiswa, yakinkan kami. Wah. Ternyata. Jadi tidak mungkin ada asap kalau tak ada api. Rasanya kita sudah sama sekali apinya mungkin yang tadi ya di akun Instagramnya itu. Baru saja dikabarkan di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi mulai Senin sampai Rabu ini. Kabarnya aksi dilakukan secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Mereka akan melibatkan ribuan mahasiswa katanya. Tema demonstrasi yang diusung adalah Indonesia Gelap. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan. Ada soal efisiensi anggaran, transparansi anggaran, program makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang Minerba, fungsi TNI, dan satu lagi yang juga penting. Para mahasiswa ini meminta aparat segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan tanya alasan mengapa mereka menuntut Jokowi. Kok Jokowi yang dituntut untuk diadili? Mereka memang nggak punya alasan. Mereka cuma ingin menjelekkan Jokowi. Sangat mungkin mereka adalah kumpulan orang-orang bayaran.
atau juga tak punya pengetahuan yang cukup tentang dinamika politik kita. Karena itu mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Sekedar catatan, saat ini media juga memberitakan ada pemasangan grafiti Adili Jokowi di banyak kota di Indonesia. Dengan demikian, gerakan BEM ini sangat mungkin menjadi bagian dari gerakan badut terorganisir itu. Gerakan badut terorganisir. Dan kepercayaan kita pada Waduh. dengan fakta bahwa mereka cuma bisa diam terkait masalah pentersangkaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Kasus Hasto kan adalah sebuah peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hasto dituduh dengan sengaja berusaha menyuap KPU dan merintangi penangkapan tersangka Harun Masiku yang juga merupakan nggak ada mahasiswa yang demo soal penetapan tersangka Hasto Kristianto. Bisa diubah begitu saja karena aliran duit dari PDIP dan Harun Masiku bisa dihambat penangkapannya karena peran Sekjen PDIP, ini tentu bisa jadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. PDIP sudah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan proses pengadilan Hasto. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Tapi sekarang PDIP mengajukan kembali gugatan pra-peradilan dan minta agar pemeriksaan Hasto. Yang gini kita pastikan mahasiswa tonton tidak dan ada. Bukan sambil saja tidak ada ngopi. sikap, berkomentar pun tidak. Mereka hanyalah pion-pion kecil yang biar nggak gelap terus menggerus Indonesianya. Saya rasa salah satu Kopinya aja tujuan yang gelap. dicapai adalah membuat Prabowo merasa Jokowi adalah sebuah beban yang harus dinyahkan. Tapi syukur alhamdulillah tujuan itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Prabowo dan Jokowi adalah dua besti sejati. Siapapun yang masih berusaha memecah keduanya harus sadar bahwa kedua pemimpin Indonesia itu sejalan seperjuangan. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia. Ini mahasiswa dari kampus mana, sahabat-sahabat? Naturalisasi ya. Jadi tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Rambut sudah putih, Jadi silakan kalian demo, kalian punya bergelar profesor. isi negeri ini. Nggak tahu kuliah di mana. Waduh, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mereka yang mengerti sejarah. Aduh, aduh, aduh. Saya kecewa dengan Rocky. perilaku oknum mahasiswa. Kenapa saya katakan ini oknum? Karena ini tidak ada 0,1% dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Dia tidak punya rasa malu. Wah, Orang terdidik, orang yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, yang kemudian mereka akan memimpin negara ini. Tetapi dia pola pikirnya kok seperti itu, saudaraku. Demonstrasi kok tentang kebijakan pemangkasan anggaran. Malu dong. malu dong. Demonstrasi apabila presiden itu korupsi. Iya enggak? Pengangguran di mana-mana. Harga mahal. Iya enggak? Nah ini demonstrasi negara sedang menyelamatkan uang 306 triliun. Yang semua uang 306 triliun itu terindikasi dimasukkan rekening oleh oknum-oknum para korup. Kemudian mereka bela. Ada kemungkinan satu, dia adalah anak pejabat mahasiswa ini. Ya. Wow, Yang kedua, wow. dia dimanfaatkan oleh partai tertentu yang sakit hati. Waduh. Mereka ngeri dimanfaatkan sekali. oleh orang-orang yang kemarin sakit hati. Kalau karena seperti ini Pilpres. namanya mahasiswa atau memalukan. mahasewa? Kamu intelektual kayak gitu. Saya yakin ya Agen perubahan sosial lebih banyak daripada yang mendukung oknum mahasiswa, atau banyak yang mengatakan itu mahasiswa bukan mahasiswa. Mahasewa. Kemarin sudah saya ingatkan, baru kali ini ada mahasiswa yang demonstrasi tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Berarti dia itu demo membela Anies, demo membela PDIP, melucukan.
Akhirnya nongol juga nih adik-adik mahasiswa, Bisa ini gitu ya. anak-anak BEM ini muncul lagi Demo kemarin gua soal cari kebijakan protes tentang pilkada. demois yang dihukum cuma 6,5 tahun penjara. Mau jadi Dan aja calon makanya ya? adik adik ini pesan kakak ya, kalau misalnya demo janganlah kau bakar-bakar apa itu sampai memblok jalan ya, jangan ya. Jangan sampai bikin sengsara Katanya masyarakat. itu lagi Yang bakar berjuang donat, untuk Mbak. menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa bikin susah masyarakat itu lebih Saya juga bagus. dulu sering Nih, kayak kakak ini demo mahasiswa bakar donat. gunain sosial media untuk mengeluarkan aspirasi dari masyarakat. Kayak gitu, keluarkan critical thinking kalian, kritis kalian itu keluarin dari sosial media kayak gitu, ya kan? Sama aja kok kalian turun di jalan sama menyuarakan di sosial media itu sama aja, didengar nggak didengar juga. Tapi biasanya lebih manis kalau lewat sosial media. Terus kalau menyuarakan aspirasi melalui sosial media, nggak perlu nasi bungkus, nggak perlu panas-panas, ya kan? Sebenarnya ada beberapa Perlu nasi bungkus. yang gue setuju, termasuk perampasan aset untuk terpidana korupsi. Tetapi yang nomor 1 sampai nomor 6, aduh, nomor 1 dulu deh. Nomor 1 ini pemangkasan anggaran-anggaran yang nggak penting. Masa lu nggak setuju sih ada mahasiswa? Hah? Terus ada juga ini yang gue denger dari hasil interview dari salah satu media terhadap salah satu mahasiswa yang melakukan demo, bilang gini nih. Ini kalau misalnya efisiensi anggaran ini dilakukan di Kementerian Pendidikan katanya, takutnya nanti ini bakal berdampak untuk kenaikan UKT uang sekolah. Menuntut juga kalau misalnya sekolah harus digratisin. Kalau sekolah SD, SMP, SMA mah gue setuju. Tapi kalau kuliah enggak, jangan digratisin. Ntar kalau misalnya digratisin kalian makin males lagi masuk kuliah, ya kan? Karena mikirnya udah gratis juga, nggak perlu gue mikirin duit orang tua gue sia-sia atau gimana, ya enggak? Apalagi tuntutannya tuh yang masalah tangkap dan adili Pak Jokowi. Waduh, itu juga jangan terlalu offside. cukup aneh. Tapi gue heran di negara gue sendiri, ya, Tangkap dan adili Jokowi. dikit-dikit demo, dikit-dikit mahasiswanya demo, apa aja semuanya di demo gitu. Ada kebijakan baru di demo gitu. Nggak ada gitu demonya tuh yang benar-benar apa yang Indonesia butuhkan. Gue juga nggak pernah lihat tuh di negara lain dikit-dikit demo mahasiswanya, terutama di Taiwan ini gue nggak pernah sama sekali ngelihat ya mahasiswanya turun ke jalan demo. Pada sibuk semuanya berkreasi, pada sibuk semuanya belajar, gak ada waktu buat demo. Soalnya mereka tuh pikirannya kayak gini, kalau mereka nggak belajar mereka nggak bakal dapat kesempatan kerja ya. Kalau mereka nggak belajar mereka nggak akan dapat masa depan yang baik. Itu di pikirannya tuh. Kenapa kalian nggak mengekspresikan diri kalian, protes kalian itu melalui sosial media? Gunakan dong sosial media ya. Jangan kok teriak-teriak kayak gitu di jalan. Gunanya apa coba? Emang kalian didengar? Bakar-bakar ban kayak gitu, bikin onar, blok jalan. Emang kalian didengar? Kreasikan critical thinking kalian, gunakan ini teknologi gitu buat menyampaikan aspirasi kalian, aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi orang-orang yang nunggangin kalian. Oke, jadi gitu ya. Terima kasih. Agar Indonesia gelap dalam demonstrasi. Ini respon Mensesnek soal aksi demonstrasi dengan tagar Indonesia gelap. Namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi Ajar sih. Jangan Negara demokrasi. belokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak Asal ada. jangan ditunggangi, bos. Kita akan menyongsong Indonesia. Saya senang kalau ada yang demo, asal jangan ditunggangi. Adik-adikku tersayang, ya kalau adik-adik pada merem begitu ya gelap deh ya. Nih, kalau merem begini mah emang gelap, kanan kiri depan belakang gelap, kagak bisa ngelihat apa-apa deh. Apalagi kalau merem sambil ngebayangin pacar kita selingkuh. Aduh gelap kali. Aduh, gelap kali. Ya. Makanya coba melek deh, melek begini, melek. Cerah sekali hari ini, nggak ada gelap-gelapnya sama sekali deh. Lah kalau merem emang gelap deh, melek gini melek. Tah, melek. Cerah sekali, melek deh, melek. Cerah sekali. Soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP, kuliah, beasiswa segala macam. Nih, Sama sekali tidak boleh dikurangi. kalian wajib dengar apa yang dikatakan oleh Kepala Staf Khusus Kepresidenan Pak Hasan Nasbi bahwa KIP Perwakilan yang demo dan anggaran-anggaran substansi untuk pendidikan itu tidak dipangkas. yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau KIP dan beasiswa itu tidak ada pemotongan. Jadi jangan khawatir, kalian pasti dapat beasiswa. Indonesia gelap. Biar nggak gelap kita bakar rokok dulu, guys. Itu teriak adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Dik? Langitnya mendul, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang. Sini juga terang, Bang. Kok Nggak gelap. mahasiswa bilang gelap? Seperti Indonesianya para mahasiswa yang gelap. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya.
Coba adik-adik mahasiswa buka matanya biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, arah juga tidak terlihat, jalannya nabrak dan tersendat-sendat. Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dengan dan kebencian cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran dan fakta. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak. Coba deh adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi. Nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu enggak, apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Betul. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu? Masa cuma bisa nyumpah-nyumpah melulu, tapi masalahnya apa saja tidak tahu. Masa yang macam begitu nggak boleh dibilang dungu. Indonesia gelap. Macam gitu nggak boleh dibilang dungu. Sudahlah. Tugas mahasiswa itu menuntut ilmu. Kritis boleh, tapi pakailah cara-cara yang lebih bermutu. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Isu apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan, hancur lebur berantakan. Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Terus ini siapa demo tuh? Besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap. Makin gak jelas dan makin gak karu-karuan. Teriak di jalanan kalau ilmu pengetahuan masih pas-pasan, apa yang bisa dihasilkan? Ujung-ujungnya cuma jadi corong kelompok yang sedang panik dan kebingungan. Dan lagi-lagi cuma jadi demo pesanan. Menyolok sekali adik-adik. Kalian demo setelah kita semua melihat Prabowo dan Jokowi solid bergandengan tangan. Gak perlu demo, tapi tetap dipaksakan. Pemuda memang harus kritis, mahasiswa memang harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis. Tetap harus nasionalis, jangan pesimis. Mahasiswa tetap harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis. Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ayo ikut berperan, ambil bagian. Jangan malah jadi tunggangan orang-orang busuk yang punya banyak kepentingan dan cuma ingin menjatuhkan.
Kalau mau Indonesia tidak gelap, buka mata hatimu. Mulailah bertanya pada dirimu, siapa yang akan mewarisi semua kerja keras pengelola negara ini? Siapa yang akan menikmati setelah orang-orang yang berjasa dan terus-menerus kalian caci maki itu mati? Siapa? Tanya ke dirimu, siapa? Kalau tidak mengerti, diam saja. Tapi kalau paham, ikutlah bersuara. Berikan gagasan, dukungan dan peran yang nyata. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna, yang kalau waduh, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna. Siapa tuh Indonesia yang tidak berguna? Kalau hatimu tidak gelap, Indonesia akan berjaya kalau kita semua bersatu dan mau keras bekerja. Dek, ini negaramu. Janganlah jadi benalu. Kelak semua pengetahuan dan ilmu akan jadi bermanfaat buat dirimu kalau kalian semua bisa mengisi waktu dengan kebaikan dan pikiran yang maju. Semoga bermanfaat. Rayu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi beberapa cuplikan video tanggapan netizen terkait dengan aksi mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia dengan tagar Indonesia Gelap. Akan tetapi kata Presiden Prabowo, dasmu. Dan dalam video kali ini juga ada pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Mensesnek dan juga Pak Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Kepresidenan yang kemudian mengungkapkan bahwa ekspresi dari mahasiswa yang kemudian melakukan aksi itu tidak boleh disalahkan karena negara ini negara demokrasi. Silahkan berekspresi, silahkan kritis, silahkan melakukan aksi, tapi aksi yang wajar dan jangan karena dasar ditunggangi atas kepentingan salah satu kelompok atau kepentingan salah satu partai politik yang hari ini dengan sengaja ingin membelokkan isu terkait tentang adanya orang penting di partai tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan Pak Hasan Nasbi dengan jelas menjelaskan bahwa untuk efisiensi anggaran itu tidak kena pada program-program bantuan untuk mahasiswa, misalnya KIP dan juga beasiswa untuk mahasiswa itu tidak terpengaruh ke sana. Makanya sebelum melakukan gerakan, sebelum melakukan kritik terhadap program pemerintah, itu sebaiknya melakukan kajian dulu supaya kalian tidak tergolong dalam kategori mahasiswa-mahasiswa yang kurang memahami isu yang akan kalian bawakan ketika misalnya kalian melakukan aksi demonstrasi, apalagi ketika misalnya dengan hal-hal seperti itu lalu kemudian dikatakan bahwa mata kalian sebenarnya tidak buta, akan tetapi hati kalianlah yang kemudian buta, dan wajar ketika mahasiswa-mahasiswa seperti ini dikatakan sebagai mahasiswa yang dungu. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam makan sehat, NKRI harga mati.